Halo bro, sore ini saya akan ke Merauke, Papua, melalui Bandara Cengkareng ya. Nanti penerbangan jam 8. Insya Allah kalau saya dengan jadwal nyampe di Merauke jam 9 pagi waktu sana. Ya, doain ya, mudah-mudahan semua lancar. Ntar kita review kota Merauke itu seperti apa. Ya, pengembangan Indonesia bagian timur. Stay tune. Ya, ketemu Mas Nabil. Coba kita mau kemana? Ke Merauke. Ya, sekarang udah di Bandara Cengkareng. Saya mau cari musola dulu Mas ya. Iya Pak. Gimana tuh? Pak Arif ada di situ. Oh iya, oke. Ya, bro, sudah nyampe Makassar ya. Tadi terbang dari Cengkareng jam 8. Sekarang di Makassar jam setengah 12. Nanti terbang lagi jam 1.30 untuk transit di Jayapura, baru terbang lagi ke Merauke. Mantap. Ini tengah malam ya, jadi harus jaga fisik supaya besok bisa keliling di Merauke. Bismillah. Mas Nabil, Mas Yusuf, wah, legend, legend. Ya, ini. Halo Bolo, Halo Bolo. sehat Bolo. Nih, bertemu dengan orang-orang hebat di Bandara Makassar. Padahal tadi berangkatnya bareng sama beliau. Saya, Bapak ke Papua sama siapa? Sama Mas, itu yang main band BIKN itu ya? Ya? Tahu. Tahu. Ya. Aku dikomplain nih karo Pak Anas itu nggak pernah nonton YouTube-nya nih. Ayo nonton yuk. Iya, oke Bolo, nanti kita akan kurang lebih 3 hari bareng sama beliau ini. Ya, legend untuk explore Merauke. Tengah malam kami lanjut terbang menuju Jayapura, transit. Pagi-pagi jam 6 kami sudah mendarat di Bandara Sentani. Ya, inilah kondisi Bandara Sentani. Dan ini adalah Gunung Siklop yang sangat terkenal. Saya 2015 pernah mendarat juga di bandara ini. Sekarang sudah banyak berubah ya bandaranya. Ya, nggak berapa lama kami langsung menuju ruang transit untuk terbang ke Merauke. Karena biasanya memang penerbangannya pagi dari Jayapura ke Merauke. Kami turun ke ruang transit, tapi ternyata begitu
nyampe langsung dipanggil untuk disuruh naik pesawat. Nah, pesawatnya juga sama seperti tadi yang saya naikin dari Makassar ke Jayapura. Ya, langsung kami masuk jam 6, kira-kira lebih dikit. Nah, kami langsung terbang menuju Merauke. Ini adalah pemandangan di bandara. Gunung ini cukup keren menurut saya. Bentuknya seperti asik aja gitu loh. Bandara Sentani menuju Merauke. Ya, pesawat mulai terbang. Saya sengaja dokumentasikan karena saya sangat tertarik dengan Bandara Sentani ini. Landscape-nya bagus kalau dilihat dari atas. Ada Gunung Siklop itu ya, dulu waktu musim batu akik itu yang dulu pernah hits itu. Nah, di sini batu-batu yang di sini ini sangat populer dan sangat diburu ya bagi para pecinta batu akik. Nah, ini kita sudah mulai terbang. Kita lihat kondisi dari atas ya, dari pesawat. Ini kondisi kota Sentani. Sentani ini kalau ke Jayapura kurang lebih ya hampir 1 jam. Gitu. Tapi terkenalnya adalah bandara ya Jayapura gitu. Padahal aslinya di Sentani. Nah, yang menarik lagi itu nanti kalau dilihat dari atas adalah Danau Sentani. Nah, ini kondisinya cakep banget kalau dari atas. Cakep banget, yakin. Landscape-nya ya, keindahannya ya, pasti orang yang ke Papua khususnya ke Jayapura ya mungkin sepaham lah bahwa Danau Sentani ini cantik sekali kalau dilihat dari atas. Ya, penerbangan dari Jayapura ke Merauke kurang lebih kalau berangkat jam 6.30 direncanakan nyampe di Merauke itu jam 9. Ya, berapa jam itu? Nah, ini adalah kondisi di Merauke. Pesawat sudah mau mendarat di Merauke. Nah, kondisinya kalau Merauke sama Jayapura tuh beda jauh. Di Merauke rata-rata dataran rendah. Ini kondisinya seperti ini kalau dilihat dari atas. Ya, datarannya itu benar-benar datar tuh, nggak ada bukit gitu ya. Kontur tanahnya tuh cenderung datar, memiliki garis pantai yang panjang juga. Cuman air pantai itu cenderung keruh ya kalau di sini ya. Dan kalau posisi airnya sedang surut itu jauh sekali gitu. Ini sempat muter-muter di atas Bandara Merauke, Mepah Merauke ini, karena juga banyak awan juga ya, kondisinya itu hujan. Muter-muter ya agak cukup menegangkan juga ya, harus tutup mata dan banyak berdoa. Tapi alhamdulillah bisa selamat, mendarat dengan selamat. Nah, ini adalah kondisi Merauke, jadi banyak sekali lahan-lahan seperti kayak sawah gitu ya. Jalannya lurus-lurus. Nih kondisinya di dekat bandara. Ada pertumbuhan ekonominya juga cukup bagus. Ya, kami menggunakan pesawat Lion ya. Jadi turun di Merauke kurang lebih jam 9 pagi. Nah, ini adalah bandaranya. Itu rumah-rumah warga yang dekat bandara. Ya, alhamdulillah landing dengan baik. Ini kondisinya cukup untuk mungkin yang berpikiran bahwa
di Merauke kesannya gimana gitu ya, padahal keren. Ini bandaranya aja ya kelihatan artistik kan, futuristik. Alhamdulillah nyampe Merauke, Bandara Mopah. Sambut dengan hujan. Model bandaranya cakep. Meliuk-liuk. Hah? Masih on. Iya dong. Sambut dengan hujan, rintik-rintik. Welcome to Merauke. Artis Korea. Wih, keren juga nih. Bagus juga di Merauke. Klaster eksklusif investasi terbaik di Papua Selatan. Cakep ya, mau beli sini. Cukup dengan mana 500 juta? Enggak ada. Ya. Disambut oleh bolo-bolo proyek semua. Selamat datang Pak Anas di Kota Merauke. Semangat. Semangat. Ayo jalan. Gimana Pak Aris, ini pertama kali di Merauke? Ya, saya selalu senang kalau di tempat di mana saya pertama datang. Oh, ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh. Ya, apalagi ini di ujung timur dari NKRI. Perasaannya apa? Ya, senang. Ya. Ketika tadi di atas pesawat tuh lihatnya Ya, gimana? saya kan duduknya di gang, jadi nggak lihat. Ya. Apa yang ingin dieksplor dari Merauke ini? Kira-kira Saya kalau di tempat baru ini selalu ingat pendahulu-pendahulu kita, gimana bisa menyatukan orang-orang yang bahasanya beda, kebiasaannya beda. Di tahun 28 lewat Sumpah Pemuda sudah bersatu, itu luar biasa. Iya. Kok bisa kepikiran sampai sejauh ini gitu? Iya. Kalau kita bayangin, Kita tunggu dulu Pak. Bayangin apa Pak? ya jarak dan komunikasi waktu itu kan tidak semudah sekarang. Iya. Kita aja sekarang berangkat kemarin baru nyampe sekarang. Iya. Apa Tapi yang bisa disatukan? tapi biasanya kalau dengan kota baru yang seperti ini, yang pertama kali ingin dilihat tuh apa? Atau ingin dirasakan? Alamnya. Terus kuliner. Kuliner mungkin nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 2-nya nih apa? Nomor 2-nya. Ya, alamnya sama orangnya. Oh Ya. iya. Ini karakternya seperti apa sih orang sini? Oke. Tapi tadi cukup surprise waktu di Jayapura maupun di Merauke, karena pax-nya, penumpangnya di pesawat itu sudah variasi. Ya. Tidak dominasi oleh satu ras atau suku ya. Tidak didominasi oleh ras Melanesia. Ya. Yang pakai jilbab juga sudah banyak, yang kulitnya sawo matang juga sudah banyak. Ya, Itu menandakan kotanya maju itu. Ya. Atau gimana Pak? Ya, kotanya sudah terbuka. Oke. Sip. Mantap. Oke ya, nanti kita ikuti terus perjalanan kami ya di Kota Merauke.
jus. Iya. Oh iya. Kita mampir ke toko Coto Makassar. Paling hits di Merauke. Paling hits di Merauke. Baru bukanya jam 9 persis. Kita intip yang lagi bersih-bersih, dagingnya fresh. Memang kita tiap Bali, terima kasih ya. Pembukaan lagi ini. Oh, udah pada habis. ini biasanya kan ini Kita rehat dulu sebentar di Hotel Swisbel Merauke ya. Di sini ada hotel juga Swisbel. ini hotel paling bagus Pak Anas. Hotel paling bagus. Paling bagus. Ini baru apa lama? Ini sudah 5 tahunan. Oh, dulu kayaknya saya datang ke sini belum ada. Berarti makin maju Merauke. Ya. Hotel Swisbel Merauke, cakep lah, standar. Pagi, kita mau istirahat dulu, mandi-mandi. Cukup menarik. Oke, dua nama. Sana mulai aja. Sorry. Begini kondisinya. Wih, cukup panjang perjalanan dari Jakarta sampai Merauke. Ya, akhirnya bisa sampai Merauke. Kita mau mandi-mandi dulu. Bolo. Habis itu nanti kita keliling. Hubungin proyek-proyek. Oke. Alhamdulillah udah mandi. Kita mau rapi-rapikan dikit untuk materi ya, karena nanti saya berencana di proyek memberikan semacam ya sharing knowledge lah ya untuk tim proyek atau bolo-bolo proyek. Jadi materi mungkin perlu ada yang perlu ditambahi atau yang perlu dikurangi. Masih ada waktu, saya akan sambil nunggu duhur ya nanti. Nah, di sini sinyalnya untuk provider tertentu agak kurang bagus, jadi kita manfaatkan pakai wifi ini ya, wifi hotel. Oke, Bolo, cukup dulu biar bisa istirahat. Nanti gas lagi ke proyek. Saksikan terus ya.
Oke, Bolo Proyek, kita lanjut jalan. Yuk. Dari hotel kami langsung jalan menuju Salor, yaitu daerah titik pusat pemerintahan atau kawasan inti pusat pemerintahan Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan. Ini termasuk provinsi baru yang dimana gubernurnya juga baru saja terpilih. Nah, ini kita tadi ya dari Hotel Swissbell Hotel di Merauke ini cukup maju juga ya, cukup pesat juga pertumbuhan ekonominya ya. Dari berdasarkan informasi masyarakat sekitar, memang ketika Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden, Merauke ini atau daerah-daerah mungkin bisa dikatakan daerah-daerah terluar Indonesia itu banyak dibangun gitu. Dan masyarakat Merauke ini sangat senang sekali ya dengan pembangunan infrastruktur yang bagus. Nah, ini adalah perkampungan yang masih masuk dalam kota Merauke. Kita akan menuju Salor ya, dan akan melewati ini namanya jembatan terpanjang di Merauke, melintasi sungainya cukup lebar. Nah, ini juga bisa digunakan untuk perahu-perahu. Ini juga menjadi kebanggaan masyarakat Merauke yang memiliki jembatan panjang seperti ini. Nah, tentu dengan adanya infrastruktur seperti ini, kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang ada di Salor, pembangunannya akan sangat mudah ya dan terdukung dengan infrastruktur. Ini adalah kampung-kampung transmigran ya, bolo-bolo semua kanan kiri ini. Dan transmigran di Merauke ini bisa dikatakan banyak yang sukses karena kebanyakan juga bergerak di dunia pertanian. Nah, Merauke ini swasembada pangan ya. Jadi di seluruh Papua ini kebanyakan beras, sayuran itu disuplai oleh Merauke. Bahkan dengar-dengar itu juga sampai ke daerah luar Papua. Nah, ini luar biasa karena transmigran di sini cukup berhasil dan mampu mengolah lahan-lahan rawa menjadi tanaman padi yang bisa panen setahun bisa 2 kali gitu ya. Padahal hanya mengandalkan air tada hujan. Ini bangunan-bangunan rumah-rumah transmigran sudah banyak yang berubah. Ya, tentu ini menandakan bahwa ekonominya mereka itu juga maju gitu. Jalannya juga lurus, bolo-bolo semuanya. Mulus sekali. Nah, ini alhamdulillah kami sudah nyampe di proyek land development kawasan pemerintahan Papua Selatan. Ya, ini Waskita Karya KSO dengan perusahaan lokal Papua Selatan. Dan ini adalah kawasannya, akan dibangun kantor gubernur dan gedung-gedung pemerintahan yang lain. Seperti di IKN juga bolo. Ini titik kawasan KIPP-nya ya sebagai simbol. Gitu bolo. Ya, kita mau coba masuk ke proyek yang sudah disiapkan oleh tim. Selamat datang Pak Anas, Pak Yobi, Pak Aris, Pak Nabil, dan tim rekan-rekan proyek Land Development dan juga kantor gubernur. Hiduplah Indonesia Raya. Statistik mengatakan ya,
Jadi jangan dari Pak Anas tadi yang terkait dengan job family tadi, saya sarankan itu dicetak, ditaruh di belakang ini, dipasang di meja masing-masing. Jadi paling tidak nanti kalau pas istirahat ada baca itu lagi. Karena beberapa hari ini saya merasa bahwa Pak Anas akan membuat gebrakan untuk mengembalikan kemarah terkait dengan judicial. Siapa kita? Was kita. Was kita. Solid. Terima kasih.